ничуть и не хуже. Обе серые глаза, а папаня и маманя говорят, что ей коза. Побегу я по тропинке, через поле перейду я за 3-9 земель, а все равно его найду. Одного попрошу я у его, чтоб меня одну любил и все, и больше никого. Чтоб меня одну любил все, и больше никого. Одного попрошу я у его. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama dulu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya absen dulu ya. Ayo Bu Febrio, adik dia itu mana? Ahmad Andrianto, Bagas, Kantor, Dewi, tadi nih, Wintan, sakit apa? Habis kecelakaan. Lima hari sakit ya. Iya, ini Pak. Ini namanya selai jadi nggak bisa. Jadi harus pemulihan dulu. Eka setia. Oke. Pak Halil, Batangna, Pasian, Korea, Giovanni, Widya, Keila, Linda, Makaila. Sakit apa? Tahu. Mayarum, Medina, Muhammad Fauzan, Muhammad Rizal, Muhammad Azhar. Oh, Muhammad Azhar yang dipanggil BK tadi ya? Muhammad Dalman. Itu apa ini? Nadia Aulia, Anda, Aila, Zaina, Restu, Siti. Kita apa ini? Jalan. Baik, untuk pembelajaran kali ini yang kelompok yang siapa yang maju dulu? Ya nggak apa. Berapa orang? Ya siapa aja?
4. Menjaga aurat, berhias, habis serta menutup aurat sesuai dengan ketentuan Islam. Tidak boleh menjaga bagian tubuh yang seharusnya ditutup, terutama di depan. Nomor 4. 5. Menghindari bahan atau barang yang dijarahkan. Tidak boleh menggunakan bahan haram seperti emas dan putra bagi laki-laki. Tidak boleh menggunakan ciptaan Allah seperti kado, minta alis dan operasi pisang-pisang dan peralatan haji. 6. Menjaga kebersihan dan kerapian, termasuk dalam berhias adalah merawat diri, memotong kuku, membersihkan rambut, memakai pakaian bersih, dan menjaga bau badan. Kesimpulan, berhias dalam Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama dilakukan dengan niat baik, tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat. Sekian, dan mungkin ada yang ditanyakan. Ayo satu yang bertanya tentang adab berhias. Ya. Apa yang dimaksud ada berhias dalam Islam? Berhias adalah Islam, adalah tata cara atau etika yang diajarkan. Tata cara atau etika berhias diri sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berhias dengan niat yang baik dan tidak melanggar syariat. P. Siapa? Satu ya, satu. Saya diganti di tab Sampai Pak. Apa yang dimaksud? Apa Surat Al-Ahzab ayat 33. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qanati biyutikunna wa la tafarrujna tabarrujal jahiliyah. Artinya, tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Di sini menjelaskan bahwa berhias yang berlebihan itu tidak boleh. Secukupnya saja. Yang ada berhias, ada bahan-bahan yang diarahkan seperti parfum atau makeup yang mengandung alkohol. Jadi kalau berhias digunakan yang tidak ada alkohol. Punya perempuan biasanya. Nah, terus bagi laki-laki hendaknya merapikan rambut, mencukur rambut tidak terlalu panjang. Jadi laki-laki tidak boleh rambutnya seperti panjang, gondrong, tidak terawat. Tidak boleh menggunakan tato, menipiskan alis, dan mengubah bentuk tubuh. Jaga sopan santun, tidak mengintip atau
berupa pemimpin yang tahu arah jalan ke tujuan, berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara. Nah, itu penting ya. Kalau mau berpamitan itu ke keluarga dan sanak saudara. Biasanya kan kalau kita berpergian terus berpamitan kan doa ya. Nah, ya. Selamat, ya tak kisahmu. Terus ketika berpergian menggunakan kendaraan, maka adalah membaca doa. Siapa yang hafal doanya? Ayo. Ya, terus ada lagi. Terus bagus. Jika sampai tujuan baca doa apa? Alhamdulillah. Ya, terus apa lagi? Jika sudah sampai tujuan, kita membaca Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira hadiya wa khaira mafiyah wa bika min syariha wa syari hadiya wa syari mafiyah. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya, apabila ada kepentingan dalam perjalanan telah terpenuhi, maka hendaknya segera pulang pada keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, setelah melakukan perjalanan, Rasulullah SAW mengucapkan takbir 3 kali. Begitu ada perjalanan. Yang selanjutnya kelompok berapa? Yang presentasi? 4 ya? Tentang apa? Ada pertama. Ya, tapi kan kita nggak enak itu masa rumah sendiri langsung keluar doa. Setelah subuh dan maghrib. Yang ketiga, waktu istirahat atau waktu siang. Dan yang terakhir setelah sholat isya. Itu waktu-waktu yang tidak boleh kita bertamu karena nanti mengganggu yang punya rumah. Selanjutnya menutup pintu dan mengucapkan salam. Terus ada ayat yang menerangkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Terus selanjutnya meminta izin masuk. Jadi kita sebelum memasuki rumah seseorang itu kita izin, boleh nggak kita masuk ke rumah Anda? Kalau boleh kita masuk, kalau belum dibolehkan ya kita keluar aja. Selanjutnya tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, kita biasanya kalau di rumah orang kan biasanya ada di sekitar gitu ya, biasanya nggak boleh. Itu tidak sopan namanya. Karena biasanya pemilik rumah juga tahu. Biasanya bilang, oh silakan dilihat rumahnya ini. Kalau nggak disuruh ya jangan dilihat sekitar, kasihan nanti. Terus makan dan minum hidangan setelah dipersilakan. Jangan asal langsung minum, makan, terus kayak selanjutnya setelah selesai bertamu, hendaknya segera meninggalkan rumah yang dikunjungi dan berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Selanjutnya kelompok berapa? Satu. Ayo. Hukumnya untuk memuliakan tamu tanpa memandang siapapun yang bertamu dan apapun tujuan bertamu.
dikasih hidangan, makanan, minuman itu jangan ditinggal. Di ya kita sebagai makan boleh, kita minuman juga boleh. Apabila kamu menginap di rumah kita harus melayaninya dengan baik, paling lama selama 3 hari, karena itu termasuk haknya. Jadi tamu itu boleh sebenarnya kayak menginap ke rumah teman, ke rumah tetangga, tapi dengan batasan sampai 3 hari, selebihnya itu tidak boleh. Karena setiap keluarga, setiap orang itu punya privasi, tidak boleh kok tinggal setahun. Waduh, lantas selanjutnya bila tamu pamit pulang, sebaiknya kita mengantarkan sampai depan pintu rumah. Itu kalau tamu mau pulang, kita harus mengantarnya ke depan. Jangan kok dia monggo, kita silakan pulang. Itu tidak banyak. Kelompok selanjutnya ada apa? Berpakaian. Ya, ayo maju. Terakhir ya, berpakaian. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak berpakaian, pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia setiap zaman dan keadaan. Dalam Islam, pakaian bukan hanya untuk melindungi tubuh, tapi juga sebagai bentuk ibadah untuk mendapatkan ridho Allah. Setiap muslim wajib berpakaian sesuai dengan kebutuhan Allah. Kemudian akhlak berpakaian. Satu, pakaian sangat berfungsi melindungi tubuh dari gangguan luar dan menjaga kehormatan. Dalam Islam disebut baju siyabun, artinya sesuatu yang digunakan seperti baju, celana, sarung, jubah dan sebagainya. Tujuan berpakaian melindungi tubuh, menunjukkan keindahan dan kesopanan, menyesuaikan dengan adat, situasi dan kondisi. Menurut agama, berpakaian bertujuan untuk menutup aurat dan beribadah kepada Allah. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya ya? Apa yang dimaksud pakaian takwa dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26?
pakaian takwa dalam surat Al-A'raf ayat 26. Pakaian gondrong menutupi aurat cenderung ini. Oh, belum. Pakaian dakwah dalam surat Al-A'raf adalah pakaian selanjutnya yang lebih baik daripada pakaian fisik yang berfungsi melindungi jiwa dan menutupi aurat. Selanjutnya dengan iman, akhlak dan kesolehan, masalahnya mencakup kepatuhan dan kesolehan dalam menjalankan perintah Allah secara malu dan takut untuk berbuat dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada berpakaian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalikal khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu, bagaimana bukan pakaian untuk diri sendiri. Akan tetapi pakaian takwa itu yang paling baik, yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kuasa Allah agar mereka selalu ingat. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini itu berkaitan dengan masyarakat jahiliyah atau kafir Quraisy pada zaman Rasulullah. Mereka itu tawaf di Ka'bah tapi dengan keadaan telanjang atau tanpa memakai kain satupun. Bagi mereka telanjang itu merupakan kesucian saat beribadah. Nah, maka itu ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa pakaian yang baik itu adalah pakaian yang menutup aurat dan tidak menunjukkan aurat tersebut di khalayak umum. Berikutnya ada ayat 31 surat Al-A'raf. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah pada setiap memasuki masjid. Jadi ketika kita masuk di masjid, jangan kok kita pakai kaos oblong, terus katoan, kaos biasa. Itu boleh memakai kaos, tapi tidak sopan. Nah, kalau ada kata-katanya yang di belakang, kalau sampai yang sholat di belakang untuk membaca kata-kata tersebut, itu dosa. Begitupun yang memakai kaos itu yang ada kata-katanya, itu ikut berdosa. Jadi sholat masa membaca apa kata-kata di punggung. Jika ini masih akan tanya, bagaimana jika ada sholat? Kalau nggak apa-apa. Maksudnya masjid itu nggak apa-apa. Cuma kita kalau pas sudah sholat kita khusyuk, kita fokus ke yang atas. Angel lagi, boleh ya. Kita lihat ke tempat sujud kita, jangan lihat ke lain. Ayo tak. Jadi pakaian itu bukan pakaian yang mewah atau mahal. Pakaian yang baik, pakaian baik itu adalah pakaian yang menutup aurat. Mungkin belajar hari ini cukup sekian. Bila ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Ada di setiap kegiatan kita, keseharian kita, seperti tadi berhias, menerima tamu, bertamu, itu semua itu ada adabnya. Seperti hadis Nabi, inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke sini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga